Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah, hari ini kita akan belajar masalah taharat, hadas, dan najis. Selamat menyaksikan video berikut ini. Baiklah, nak, sesuai dengan pelajaran kita hari ini, kita sudah masuk di materi tahara, hadas, dan najis. Tahara atau bersuci menurut ajaran Islam. Adapun bagian-bagiannya yang akan kita pelajari yaitu mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan tentang tahara. Yang kedua, mempraktikkan tata cara tahara. Yang ketiga, mempelajari dan memahami hikmah tahara. Yang keempat yaitu mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Masuk di pengertian tahara. Tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan lain sebagainya. Tahara meliputi dua hal yaitu tahara dari najis, yang kedua tahara dari hadas. Selanjutnya ialah ada 3 macam najis yaitu najis muhaffafah, najis mutawassita, dan najis mughallazah. Yang pertama yaitu najis muhaffafah. Najis muhaffafah adalah najis yang ringan seperti air seni, bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Anak-anakku sekalian, najis yang kedua yaitu najis mutawassita. Najis mutawassita adalah najis pertengahan. Contoh najis mutawassita ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam yaitu najis mukhmiyah. Yaitu najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya. Bau dan rasanya, cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Selanjutnya kita masuk ke najis yang ketiga yaitu najis mughallazah. Anak-anakku sekalian, diperhatikan baik-baik. Najis mughallazah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Selanjutnya, bagaimana cara bersuci dari hadas? Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau sedang melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal. Contohnya yaitu kita sedang tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat yaitu menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara menyucikan hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Selanjutnya, bagaimana dengan hadas besar?
Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara. Di antaranya ialah yang pertama, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, menstruasi bagi perempuan. Ya. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam, meninggal dunia. Selanjutnya, tata cara tahara dari hadas. Yang pertama yaitu mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, wudhu. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Yang ketiga ialah yaitu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Selanjutnya anak-anakku sekalian yaitu hikmah tahara. Hikmah tahara di sini ada 5. Yang pertama yaitu orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Yang terakhir anak-anakku sekalian yang masuk dari hikmah tahara yaitu kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Mungkin seperti itu. Nah, materi kita hari ini sekian dan terima kasih. Silahkan untuk tugasnya kita ikuti panduan. Selanjutnya Ibu tutup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.